Hai Sobat Garuda, selamat datang di channel YouTube Garuda Total Football, tempatnya info terkini seputar Timnas Indonesia. Di episode kali ini, kami sudah siapkan rangkuman berita terbaru seputar skuad Garuda yang sayang banget untuk dilewatkan. Yuk simak selengkapnya. Wah, ada rumor menarik tentang Jai Idzes yang sepertinya akan direkrut oleh tim papan atas Inter Milan loh. Benarkah rumor tersebut? Simak berita lengkapnya di sini. TC Timnas Indonesia di Bali telah usai. Ini dia 6 pemain yang kira-kira bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Waduh, siapa saja ya? Erick Thohir kasih target tinggi untuk U23 di Piala Asia. Ini dia persiapan pelatih Gerald Vandenberg untuk tembus final AFF U23. Simak selengkapnya. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Venezia degradasi, Jai Idzes jadi rebutan. Inter Milan siap tebus bek Timnas Indonesia. Kabar besar datang dari Italia setelah klub Serie AB Venezia FC resmi terdegradasi ke kasta ketiga sepak bola Italia. Imbas dari kegagalan tersebut, sejumlah pemain kunci Venezia dikabarkan akan hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah bek Timnas Indonesia, Jai Idzes. Laporan ini pertama kali diungkap oleh media olahraga ternama Italia, Tutto Mercato Web, yang menyebut bahwa ada 3 pemain utama Venezia yang hampir pasti akan angkat kaki dari klub. Jai Idzes menjadi salah satu dari trio yang dipastikan akan meninggalkan tim setelah terjadinya degradasi. Yang mengejutkan, destinasi potensial Jai Idzes bukanlah sembarang klub. Bek berusia 24 tahun itu dilaporkan tengah menjadi incaran serius dari klub raksasa Serie A, Inter Milan. Klub peraih gelar juara Liga Champions 3 kali itu dikabarkan ingin meremajakan lini belakang mereka jelang musim kompetisi 2025-2026 dan nama Jai Idzes muncul sebagai salah satu kandidat kuat. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, manajemen Inter Milan telah memantau performa Jai Idzes secara intens dalam beberapa bulan terakhir. Bek bertinggi 1,91 meter itu dianggap memiliki atribut fisik dan teknis yang dibutuhkan untuk bermain di level tertinggi Serie A, terlebih dengan usianya yang masih berada di fase prima perkembangan pemain. Untuk bisa mendapatkan jasa Jai Idzes, Inter Milan disebut harus merogoh kocek antara 5 hingga 6 juta euro atau setara dengan sekitar 92 miliar rupiah. Angka ini cukup rasional mengingat performa konsisten sang pemain di kompetisi Serie B bersama Venezia dan statusnya sebagai pemain internasional Timnas Indonesia yang kini berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepindahan ini, jika terrealisasi, bisa menjadi salah satu langkah paling bersejarah dalam karir Jai Idzes sekaligus menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Indonesia. Jika benar-benar bergabung dengan Inter Milan, Idzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang memperkuat salah satu klub papan atas di Italia. Tak hanya itu, eksistensinya di klub sekelas Inter juga berpotensi meningkatkan reputasi pemain-pemain Indonesia di mata pencari bakat Eropa. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak Inter Milan maupun dari Jai Idzes sendiri. Meski demikian, rumor ini telah menciptakan antusiasme luar biasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air mengingat besarnya peluang seorang pemain Indonesia untuk bersaing di panggung tertinggi sepak bola Eropa. Bagaimana menurut kamu? Apakah Jai Idzes sudah siap untuk melangkah ke level tertinggi bersama klub sekelas Inter Milan? Yuk, bagikan pendapatmu dan mari kita diskusikan peluang dan tantangan yang akan dihadapi Jai di Serie A dengan cara yang sehat dan penuh semangat dukungan untuk Garuda. TC Timnas Indonesia rampung. Ini prediksi 6 pemain yang dicoret Kluivert jelang laga lawan Cina. Pemusatan latihan TC Timnas Indonesia resmi berakhir hari
hari ini, Sabtu 31/5/2025, menandai berakhirnya masa seleksi jelang 2 laga penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC yang berlangsung di Bali sejak 26 Mei lalu menjadi fondasi persiapan skuad Garuda menghadapi 2 tim kuat, Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, pukul 20.45 WIB. 5 hari berselang, pasukan Patrick Kluivert akan terbang ke Jepang untuk menantang tim tuan rumah di Suita Football City Stadium pada 10 Juni 2025, pukul 17.35 WIB. Selama TC di Bali, pelatih asal Belanda Patrick Kluivert mengumpulkan 32 pemain, termasuk andalan seperti Tom Hai, Jay Itzes, dan Ole Romeni. Namun, sejumlah perubahan tak terhindarkan. Striker Dewa United Septian Bagaskara harus dicoret karena cedera. Posisinya kemudian digantikan oleh bintang muda Persib Bandung, Beckham Putra. Tak hanya itu, Eliano Reinders memilih mundur demi mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Di sisi lain, program latihan di Bali berjalan intensif. Pemain menyelesaikan sesi latihan fisik dan taktik dengan baik. Selain aspek teknis, TC ini juga bertujuan mempererat kekompakan antar pemain, hal yang dinilai penting dalam menghadapi lawan sekelas Cina dan Jepang. Usai menuntaskan program di Bali, skuad akan langsung bertolak ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan. Latihan lanjutan di ibu kota dipastikan akan lebih tajam dan spesifik jelang laga yang tinggal menghitung hari. Namun, regulasi AFC hanya mengizinkan 23 nama masuk daftar susunan pemain saat pertandingan. Artinya, Patrick Kluivert harus memangkas 6 nama dari skuad. Selain Septian Bagaskara dan Eliano Reinders yang sudah keluar, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand juga tak bisa tampil melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Dengan demikian, pelatih harus memilih 2 pemain tambahan yang akan dicoret dari daftar. Berikut 6 pemain yang diprediksi tidak masuk daftar saat menghadapi Cina: Reza Arya, Yance Sayuri, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ramadan Sananta. Prediksi skuad Timnas Indonesia vs Cina: penjaga gawang Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Emil Audero; back Jay Itzes, Justin Hubner, Miss Hilgers, Rizky Rido, Jordi Amat; gelandang Tom Hai, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choa Aon; sayap Shane Patinama, Calvin Verdonk, Dean James, Kevin Dix, Yakob Sayuri. Kunci kemenangan di tangan Kluivert. Timnas Indonesia bersiap menjalani laga krusial melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad Garuda yang kini tengah menjalani pemusatan latihan TC di Bali sejak 26 Mei lalu, memasuki fase akhir persiapan dengan fokus penuh. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Kemenangan atas Cina akan menjadi dorongan besar, bukan hanya menambah pundi-pundi angka, tetapi juga memperlebar jarak dari 2 pesaing terdekat, Bahrain dan Cina sendiri. Lebih dari sekadar 3 poin, hasil positif di laga ini bisa menjadi batu loncatan penting bagi ambisi Indonesia untuk mencatat sejarah, tampil di Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan target itu, strategi menjadi aspek yang sangat krusial. Kluivert diyakini akan memaksimalkan kekuatan taktik demi membungkam tim Dragons, julukan timnas Cina. Menariknya, analisis mendalam datang dari sosok yang mengenal betul sepak bola negeri tirai bambu, Jason Vermeer, asisten pelatih klub Liga 1 Cina, Beijing Guoan. Pelatih asal Belanda ini membagikan pandangannya soal titik lemah tim Cina yang menurutnya bisa dimanfaatkan Indonesia. Saya lihat tim Cina terlalu terburu-buru untuk mengirim umpan terakhir yang menentukan, ujar Vermeer, dikutip dari Xinhua. Ia menyoroti bagaimana keputusan akhir para pemain Cina seringkali dilakukan dengan tergesa-gesa, padahal momen tersebut justru membutuhkan ketenangan dan kesabaran tinggi. Pemain butuh waktu untuk tenang, berani menguasai bola, menggiring, melakukan teknik individu, dan tetap sabar mengontrol bola di kaki, tambahnya. Meski
Meski mengakui bahwa China memiliki pemain-pemain berbahaya seperti Wang Yudong, Xie Wenang, Wei Sihao, dan Lin Liangming yang unggul dalam akselerasi dan menciptakan peluang, Vermeer menilai gaya bermain yang terlalu bergantung pada umpan panjang dan duel udara justru merugikan. Jika hanya mengandalkan umpan panjang dan bola udara, striker mereka akan kesulitan mengontrol bola dan mencetak gol, jelasnya. Dari analisis tersebut, tampak bahwa Indonesia punya peluang untuk mengimbangi bahkan menekan permainan lawan selama mampu bermain rapi, sabar, dan memanfaatkan transisi permainan secara efektif. Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia siap memanfaatkan celah ini dan meraih 3 poin penting? Yuk diskusikan pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda dengan semangat dan kritik yang membangun. Erick Thohir tetapkan target tinggi untuk timnas U23, lolos ke Piala Asia 2026, ulangi prestasi di Qatar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan ambisi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kali ini, targetnya tertuju pada timnas Indonesia U23 yang diharapkan mampu menembus putaran final Piala Asia U23 2026. Target itu disampaikan menjelang bergulirnya babak kualifikasi yang akan berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025. Dalam kualifikasi nanti, timnas U23 tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Menariknya, Indonesia mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah grup, sebuah keuntungan strategis yang bisa menjadi suntikan moral bagi skuad muda Garuda. Target kami jelas, lolos ke Piala Asia U2026 dan mengulang prestasi sebagai semifinalis pada edisi sebelumnya di Qatar, tegas Erick Thohir dalam keterangan resminya Jumat 30 Mei 2025. Piala AFF U23 2025 jadi pemanasan serius. Sebagai bagian dari persiapan, timnas U23 akan turun lebih dulu di ajang Piala AFF U23 2025 yang dijadwalkan bergulir pada Juli. Turnamen ini akan menjadi panggung pemanasan yang krusial sebelum berlaga di level Asia. Pelatih kepala, Gerald van den Berg, memastikan bahwa latihan perdana akan digelar pada 21 Juni 2025 dengan Jakarta sebagai lokasi pusat persiapan. Kami akan mulai tanggal 21 dan tetap berada di Jakarta. Dengan waktu yang cukup panjang, saya yakin tim ini bisa dipersiapkan secara maksimal, ujar van den Berg optimistis. 44 negara, 15 tiket, persaingan super ketat. Sebanyak 44 negara Asia akan bertarung dalam 11 grup untuk merebut tiket menuju putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi. Hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak melaju ke fase berikutnya membuat kompetisi ini menjadi ujian berat bagi semua kontestan. Namun, dengan status tuan rumah grup, soliditas tim yang sedang dibangun, dan dukungan penuh dari supporter di tanah air, peluang timnas Indonesia U23 untuk kembali mencetak sejarah terbuka lebar. Bagaimana menurut kamu? Apakah Garuda Muda bisa mengulang pencapaian luar biasa di Qatar dan tampil gemilang di Piala Asia U2026? Yuk, beri pendapatmu dan mari kita dukung perjalanan mereka dengan semangat serta diskusi yang sehat.